Bismillahirrahmanirrahim. Buat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. Faidha kanal murid mustaqilan bihalin min ahwali dunya. Ketika ada seorang murid itu sibuk dengan urusan dunia, yang mana urusan dunianya ini mencegah seorang murid ini untuk beramal dengan untuk beramal yang bisa mengantarkan kehadirat Allah. Kemudian seorang murid ini ketika sampun sibuk dengan urusan duniawi ini, lan yang murid ini menyadari bahwa urusan duniawi ini telah mencegah diri ini, menyulitkan diri ini untuk beramal yang bisa mengantarkan diri ini kehadirat Allah. Setelah sadar niku semua, murid niki nyemayani awake dhewe, menjanjikan dirinya sendiri, aku bakalan ngamal lak wis waktu senggang. Aku bakalan ngamal ketika wis enek waktu kosong. Dengan ucapan ini, idza tafarraqtu amiltu. Ketika aku punya waktu kosong, maka aku akan baru beramal. Lah. Karena dalilan ala runati nafsihi. Lah ucapan sing kados ngoten niki menunjukkan bodohe diri ini. Ucapan aku beramal ngenteni waktu kosong, aku beramal lak wis nganggur ae, aku beramal lak wis senggang, urusan kumari kabeh baru aku beramal. Niki menunjukkan kebodohan diri ini. Menunjukkan kebodohan diri ini. Misal ketika enten seseorang pengen mujahadah, atau pengen ibadah, tapi ekonominya masih seret. Oh, aku ibadah ku ae wis. Saiki ekonomiku seret, gak iso usuk. Ku ae lak wis ekonomiku membaik baru aku bakalan ibadah. Lah niki menunjukkan bodohnya jiwa. Padahal mboten teng jaminan benjing niki ekonomi akan membaik atau tidak, niki mboten jaminan. Niki menunjukkan bodohnya jiwa. Utawa aku bakal kate sedekah wis engko ae lak wis duwe akeh. Saiki sedekah 1000 isin mek titik. Akhirnya sedang dikumpulkan teman, sedang wis akeh, ajeng sedekah mikir-mikir malih, tibake akeh. Iki. Wis guys, arek ngaten. Arek tergoda. Khusus sedekah nggih, lak sedekah niki nggih sak entene pun lak pas duwene titik nggih sedekah titik, lak pas kata nggih kata, pun ditunda-tunda. Lak sedekah ditunda-tunda, niki bakalan goyah hati ketika ajeng sedekah. Enten onen-onen malam yatasaddaq bil qalil lam yatasaddaq bil katsir. Barang siapa seorang itu tidak bersedekah dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, maka yang ini bakalan bersedekah dalam keadaan kondisi ini kata. Barang siapa yang tidak bersedekah dengan sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan bersedekah dengan sesuatu yang besar. Jadi memang bawaannya mending. Utawa aku bakalan ngaji, lak wis nganggur, saiki kesibukan wis akeh, saiki penggaweanku wis akeh, gak usah ditinggal lan sak tinggalane. Niki menunjukkan kebodohan jiwa. Jika terus ngoten misal tiyang niku pendamelane dagang misal. Aku ngaji nggo ae, lak wis urusan kabeh mari, utang-utang kabeh mari, kabeh payu kabeh, ekonomiku baik, aku bakalan ngaji. Dan ini menunjukkan kebodohan jiwa. Lan sifat-sifat menunda terus menganten. Selain itu menunjukkan bodoh diri kita, nggih kata Al-Qur'an, hadis lan napa namanya dawuh-dawuhipun ulama sing mencela perbuatan terus menganten. Sifat menunda-nunda terus menganten niki menunjukkan matinya hati. Yang dihubungkan kali maqalah hikam maqalah 58. Min alamati maudil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun adami ala ma fa'alta min wujudi zalal. Di antara tanda matinya hati nggih punika tidak ada rasa sedih ketika tertinggal suatu amal kebaikan dan tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan suatu amal keburukan. Niku tandanya matinya hati. Nopo kok nunda-nunda ini termasuk matinya hati? Karena ketika kita menunda-nunda, berapa banyak amal-amal kebaikan sing terlewatkan dari
hari-hari kita. Lan kita mboten menyesali hal niku. Kita mboten menyesali hal niku. Berarti kita niki termasuk matinya hati. Sedangkan kondisi hati sing hidup, kondisi hatine tiyang mukmin. Niku tiyang mukmin, ciri-ciri atine tiyang mukmin, ciri-cirine atine tiyang mukmin niku bahagia dengan amal kebaikan sing dilaksanakan lan bersedih dengan maksiat sing dilaksanakan. Atau hadis Kanjeng Nabi, wa man sarat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fa huwa mukmin. Barang siapa seorang itu bahagia dengan amal kebaikannya dan sedih dengan amal keburukannya, maka orang sing kados ngaten iki mukmin. Lah napa tiyang mukmin niku kok bahagia dengan amal kebaikane? Napa tiyang mukmin niku kok sedih dengan amal keburukane? Ya wong semale keranten niku hidup, atine normal. Yang dijelaskan tentang kitab Iqatul Umam makalah pinten niki? 58 insyaallah. Makalah 58, makalah niku. Napa tiyang mukmin niku kok bahagia ketika melakukan amal kebaikan? Keranten ketika seorang niku melakukan amal kebaikan niku di dalam kita niku melakukan amal kebaikan teng mriku ada kebahagiaan teng akhirat nanti. Kita melakukan amal kebaikan mongko niku bakalan membuahkan kebahagiaan teng akhirat nanti. Lah sebagai seorang sing emo datang kehidupan akhirat, yang mukmin emo datang kehidupan akhirat sehingga ketika beramal baik yang mukmin niku bahagia. Karena emo bahwa amal baik ini betul kebahagiaan teng akhirat nanti. Begitu juga ketika melakukan amal keburukan, yang mukmin ini sedih karena yang mukmin ini emot bahwa maksiat pelanggaran yang dilaksanakan niku akan membawakan kesedihan teng akhirat mati. Sehingga yang mukmin ini bahagia ketika melakukan amal kebaikan dan bersedih keranten melakukan amal keburukan karena beliau-beliau ini emot datang kehidupan akhirat. Begitu sebaliknya yang sing mati atine niku mboten niku. Yang sing mati atine niku sebaliknya dugi kondisi hatine tiyang mukmin niku. Lan yang ditingkataken malih keranten teng amal kebaikan niku enten ridhanipun Allah. Sedangkan teng maksiat niku enten berkanipun Allah. Keranten niku tiyang mukmin niku bahagia ketika melakukan amal kebaikan dan bersedih ketika melaksanakan amal keburukan. Nah ketika kita niku nunda-nunda, mboten niku terlewatkan amal-amal kebaikan, mboten niku mboten enten rasa penyesalan, berarti kita masuk makalah 58 niki termasuk yang sing mati ati. Mungkin diparingi kesaratan. Lah seumpami menunda-nunda niki dengan alasan sibuk penggawean. Wah aku sibuk saiki, gak sempet aku ibadah. Gak sempet aku poso, gak sempet aku ngaji, lan sak tenggulane akeh penggawean sing kudu tak laksanakan. Ketika kita niki berdalih meninggalkan ibadah sing saged musulaken kita datang Allah, mengantarkan kita datang Allah dengan alasan sibuk pendamelan. Monggo niki nggih menunjukkan butanya mata hati yang dihubungkan kali makalah dan sal. Ijtihaduka fi ma dunalaka wa tafsiruka fi ma tulibanika dalilun alam dimasil basiratin. Kesungguhanmu dalam mencari apa-apa yang telah dijamin oleh Allah dan lalai terhadap apa yang telah dituntut dari dirimu itu menunjukkan butanya mata hatimu. Nah ketika kita nih sibuk kerja, boleh duit, mantan niku ngantos melalaikan amal-amal kebaikan, amal-amal akhirat, niki menunjukkan butanya mata hati. Kanten dunia niku sampun dijamin kalian Allah, sedangkan akhirat betul. Dan niku kita niki boten angsal ninggalaken niku amal-amal akhirat. Lho umpami alasan, lho kerja kan yo ibadah, terus. Kerja kan ibadah. Jadi aku kerja iki yo sekaligus ibadah. Tadi dua-duanya sudah terpenuhi. Misal berdalih kados nganten. Nah, monggo kita koreksi rumiyin. Kita koreksi rumiyin niki enten hadis. Enten hadis. Enten hadis, "Wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffahu fa fi sabilillah." Barang siapa seseorang itu napa namine bekerja, barang siapa seorang itu bekerja untuk dirinya sendiri agar bisa menjaga kehormatan dirine, kersane mboten minta-minta, kersane terjaga kehormatane, kersane mboten nyuwun. Monggo tiyang macam niki niku berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waman sa'a ala takatsuri fa wa fi sabilis syaiton. Tetapi barang siapa seseorang niku
napa namine nyambut damel, damel tujuan mengumpul-ngumpulkan harta, numpuk-numpuk dunya, mongko tiyang niki di jalan setan. Terus saya cari cara ngoreksi awak kita niki kerja niki di jalan pangeran apa jalan setan niki kita niki napa namine ketika sampun kecukupan niku tasik menenteng napa mboten? Yen tasik menenteng niku ada indikasi masuk datang ngumpul-ngumpulaken dunya. Karena niku nggih tercela malih, nggih dicela kali agama. Kelanten nggih ngumpul-ngumpulaken dunya niku nggih boten sae. Dan hadis niki dijelaskan sabilus syaiton, jalani setan. Jadi tiang sing nunda-nunda dengan alasan apa mawon, dengan alasan apa mawon pun entah niku sibuk kerja ta napa ketika ninggalkan amal-amal akhirat, maka niku tiang niku dicela. Tidak ada dalil yang bisa membela tiang niki. Sompami berdalih sibuk niku boten saged ditinggalkan. Aku sibuk iki, kudu enek urusan sing tak urus, gak iso ditinggalno. Tapi nyatane ketika kita sakit, ya sedang urusan ditinggal. Ketika kita sampun jatuh sakit, ternyata urusan-urusan sing terus boten saged ditinggal, niku ternyata saged ditinggal. Jadi niku menunjukkan bahwa sesungguhnya urusan dunia ini saged di manage, saged diatur waktune. Atau niku dilajengaken dan kata runa teledor niku merupakan satu warna, satu jenis dengan kebodohan. Keteledoran niku satu jenis dengan kebodohan, ketololan. Napa kok diarani napa namine kebodohan? Napa seorang niku sing menunda-nunda niku diarani sebagai seorang sing bodoh? Keranten litas wifihil amal ila farohi awanihi waqat la yajidu mahlatan. Keranten seseorang yang senang menunda-nunda amal niki untuk keranten menantikan waktu yang kosong, engko ae yang tadi waktu kosong tak lakoni. Keranten terkadang seseorang sing kados ngaten niki niku mboten menemukan waktu sing kosong. Engko ae tak kerjakno ketika waktu ini kosong. Lah terkadang tiyang sing ngomong ngeten niki ke depan nih mboten menemukan waktu kosong. Bahkan terkadang kematian niku justru mendahului diri ini. Justru kedisian mati dhisik saderenge melakukan amal. Tiyang sing seneng nunda-nunda riyen, seneng nunda-nunda niku terkadang saderenge melakukan amal sing ditunda niku, terkadang sampun mati dhisik. Ngomongnya engko aku ibadah, sesuk aku ibadah, ulang ngarep aku tak poso Senin Kamis, ternyata benjing mati. Jadi kita mau sempat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena tadi gue emot-emot mati niki penting sangat supados kita niki selalu di jalan yang benar. Dan kitab Nasaidiniya dan buat tentang kitab Risalatul Mawanah. Di antara Nasaidiniya insyaallah, nggih tentang Nasaidiniya. Niku panjang angan-angan. Panjang angan-angan niku dibagi menjadi 3. Sing setunggal niku tiyang para nabi lan para siddiqin, nomor kalih niku tiyang soleh, tiyang sing pertengahan, nomor 3 nggih punika tiyang sing bodoh. Lah tiyang siddiqin, para nabi niku mboten gadah angan-angan. Beliau para siddiqin niku mboten gadah angan-angan, mboten gadah angan-angan, keranten di matane niku selalu teringat tentang kematian, selalu memandang tentang kematian, ilmu datang mati. Akhirnya dia menggunakan waktu yang ada niku dengan sebaik mungkin, beramal semaksimal mungkin, sehingga ngantos ketika seorang siddiqin dan para nabi ini dikatakan dalam beliau sesuk dirimu bakalan mati, mongko mboten enten amal sing bertambah, karena sampun maksimal waktu ini, sampun digunakan ibadah Allah Subhanahu wa taala maksimal. Enten malih kisanipun Habib Abdullah bin Husain At-Thahir. Niku beliau nate ketika menjelang Ramadan. Ketika menjelang Ramadan beliau nih ngumpulaken yugane. Yugane ditangleti. Apa persiapanmu kanggo nyambut Ramadan? Kula bakalan ngata-ngataken maos Quran. Kula bakalan ngata-ngataken niki. Sedanten yugane niki jawab. Mata niku yugane penasaran. Datang
programe apa nih? Lah kita niku programe kados mekaten, amal-amal kita sing bakalan kita tingkataken niku kados mekaten ketika menyambut Ramadan. Lan jenengan napa, Pak? Amal sing ajeng jenengan lampai ketika bulan Ramadan. Dijawab kalian beliau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thohir, aku sakjane pengen kok sampean. Sanjane iki aku sakjane pengen kok sampean iki. Menambah amal kebaikan ketika bulan Ramadan, aku pengen kok sampean. Tapi gak enek waktu ya. Kabeh waktu ku wis gak ibadah kabeh. Lan gak enek sing iso tak tinggalno, soalé kabeh waktu iki wis tak dono tak gawe ngedoro kok maksiat. Wis maksimal, gak enek sing iso ditambah maneh. Iku saking selalu ingat tentang kematian. Bahkan Rasulullah ini nate ketika ajengi sholat, beliau niki tayamum. Beliau tayamum, niki enten kitab Nasruddin ini saya. Ketika beliau niki tayamum, padahal teng sebelah ini ku enten tuyo. Ditanglekan mboten para sahabat. Ya Rasulullah jenengan kok tayamum, padahal enten tuyo teng mriki. Oh diriku gak ero. Bakalan iso sampai nang tempat iku apa ndak? Isoe aku kedisian mati dhisik. Dadi aku tayamum. Ini. Nah perasaan kados ngeten iki mboten saged didamel-damel. Jenengan kena ketuyo perkara tayamum mboten saged. Niku mboten saged didamel-damel. Ya ngoten lah. Ngoten niku. Napa jelasaken? Nggih niku. Nggih. Bisa saja seorang sing menunda-nunda niku kedisian mati dhisik saderenge napa namine beramal. Utawi saged ugi tiyang sing menunda-nunda niki kesibukane malah bertambah, mboten malah berkurang. Sesuk aku tak ibadah wis lak wis nganggur. Lah ternyata mboten malah nganggur, tapi kesibukane malah tambah kata. Iku saged ugi kemungkinan nomor 2. Utawi misal seseorang niki sampun mengatur jadwale. Sampun diperkirakan lah bulan sekian, hari sekian aku bakalan nganggur, mongko aku bakalan ngamal. Lah ketika seorang itu sampun memperkirakan bahwa dirinya akan nganggur, akan punya waktu kosong untuk beramal, bisa jadi ketika memang benar nganggur, niku niate sampun berubah. tekadnya sampun, semangatnya sampun berubah, sampun lemah. Sing asale niku sakniki misal ajenge bulan Maulid, kulo dina pangeran tak maca selawat ping 10.000. Semangate menggebu-gebu. Utawi aku sibuk iki sibuk iku. Engko ae wis. Engko ae seni bungkas. Lah ternyata ketika seni bungkas pun mboten enten sauk malih, pun mboten semangat malih, akhirnya ditinggal. Dan saya kemungkinan nomor 3 ngoten niku. Nggih punika semangate lan tekade pun berubah. Nah, kalau niku wajib bagi seorang murid niku untuk bangkit beramal dengan amalan yang bisa mengantarkan dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum terputus dari amal-amal itu, sebelum 3 terkawis niki datang menemui dirinya. Karena niku dikatakan enten ucapan ibu ulama, waktu itu ibarat pedang. Waktu itu ibarat pedang. Jika seseorang itu tidak memutus pedang itu, maka pedang itu yang akan memutus dirinya. Ya, dan ucapan ulama pada semacam. Ya, seterusnya pun itimakolan ki niku kita berangsal nunda-nunda. Tiang sing sibuk, mantan niku tiang sing sibuk dengan kesibukan yang gak ada kesibukan yang mantan niku menunda-nunda amal akhirat, amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Niku mawon tiang merupakan tiang sing bodoh, tiang sing tolol. Napa malih yang nganggur nih? Nganggur nyambut damel boten, nyambut aktivitas nggih boten enten. Nanti niku nunda-nunda, ibadah males, melek males, roan males, ngaji ada melo kadang boten. Males, nunda-nunda. Nanti niku sedaya nggih secara formalitas mawon teko turu mari, turu maneh ternyata nonton. Lah, ngoten lah. Ibadah napa namanya jasa tok artine boten katut. Napa malih yang sing nganggur, yang sing tidak ada kesibukan mawon tidak dibenarkan, itu merupakan kebodohan jiwa. Napa malih yang sing nganggur, mantan iku nunda-nunda. Oke, kita ini jelas. Mungkin dibalik kesarasan ini. Dan lagi, mantan iku. Lanjut ya. Lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub
La tatlub niki ra dipanjang ya. La tatlub ojo nuntut sapa sira. Minhu saking Allah. Ayu khrijaka ing to ngetokake sinten Allah ka ing sira. Janganlah kamu menuntut Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu mengeluarkan dirimu dari suatu keadaan duniawi seperti halnya pekerjaan. Dan juga janganlah kamu menuntut agar Allah mengeluarkanmu dari suatu keadaan agama seperti halnya mencari ilmu. Napa seseorang boleh kok menuntut Allah untuk mengeluarkan dirinya dari suatu keadaan yang lain, supados Allah itu mempekerjakanmu di dalam keadaan yang lain. Janganlah kamu menuntut Allah agar Allah itu mengeluarkan dirimu dari urusan duniawi seperti halnya nyambut damel, atau janganlah kamu menuntut Allah agar mengeluarkan dirimu dari keadaan agama seperti halnya mencari ilmu agar Allah mengerjakanmu pada keadaan yang lain. Nopo kok seseorang murid niku minta kados ngaten niku keranten ditawahumika annama anta fihi aibun an nubika lihadratihi. Keranten seorang murid ini menyangka bahwa sesungguhnya keadaan yang dia tempati itu menghalangi dirinya dari bangkit menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid ini keranten dia ini merasa bahwa keadaan ini menghalangi untuk bangkit datang Allah. Misal nyambut damel, ingkang budi merasa nyambut damel niku dadosaken seorang niku menjadi jauh dengan Allah. Wah, aku kerja dorek suwi ke ibadah. Wah, aku tak ndonga nang pangeran ben dipindah nang teko pekerjaan iki. Dan niku mboten angsal. Niku mboten angsal. Lah seorang niku napa alasane nyuwun dikeluarkan niku karena menyangka bahwa pekerjaan ini mengganggu hubungannya kalian Allah niku penyebabnya. Niki dijelaskan kalau Syekh Nataila, maka jikalau Allah itu menghendaki dirimu untuk cinta dan menjadi orang yang ahli usul, maka Allah itu akan mempekerjakanmu dengan pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara nopo Allah niku mempekerjakan seseorang niku dengan pekerjaan yang dicintai ini, dengan cara Allah membantu memberikan pertolongan kepada orang ini dengan melakukan pekerjaan yang soleh dan menyibukkan hati orang ini, hati dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Min khairi harajin, tanpa harus mengeluarkan dirimu dari keadaan yang kamu tempati ini. Ai ma'a baqaika ala halatika allati anta 'alaiha. Maksudnya yaitu Allah mampu menjadikan diri kita niki yang sing ahli ibadah, menjadikan diri kita niki yang sing ahli khusyuk, ahli dekat kalian pangeran, atine khusyuk di tempat sing kita tempati sakniki. Di tempat sing kita menyangka bahwasane tempat niki menghalangi kita, merusak hubungan kita kalian Allah Subhanahu wa taala. Misal posisi kita dagang. Kita ngerasa dagang iki garakno aku jarang ibadah, garakno aku gak khusyuk, kepikiran sembarang. Lah, mantene kita nyuwun datang Allah untuk dikeluarkan dari pekerjaan dagang niki, untuk dipindahkan dari keadaan yang lain. Lah dijawab oleh Syekh Nataillah, Allah niku mampu, gak usah koyo ngono. Allah niku mampu menjadikan dirimu itu dekat dengan Allah, menjadikan dirimu itu ahli ibadah, menjadikan dirimu itu khusyuk dengan Allah di tempat yang kamu tempati sekarang ini. Niku pun Syekh Nataillah penjelasan kembali. Maka ketika ada seorang murid itu menempati suatu keadaan yang mana keadaan itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya, dan keadaan itu diperbolehkan oleh syariat, maka tidak sepatutnya bagi seorang murid itu untuk berkeinginan keluar dari keadaan itu dengan kemauan dirinya sendiri. Ketika seorang murid menempati suatu keadaan sing boten bertentangan kalian syariat,
niku wajib bagi seorang murid niku tetap berada pada tempat niku. Tidak sepatutnya bagi seorang murid niku ketika menempati suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan syariat, senajan niku mboten sesuai kali keinginan diri ini, tidak sepatutnya bagi dia untuk berkeinginan keluar dari keadaan niku. Dan juga tidak sepatutnya bagi seorang murid niki yang menempati keadaan kados sekanten niku menentang hukum waktu. Dalam artian tidak sepatutnya dia niki menentang takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya penjelasan yang telah dijelaskan oleh Syekh Ta'ilah melalui dawuhnya mataraka minal jali syai'an ila akhir. Tidaklah meninggalkan sedikit kebodohan seorang yang menghendaki suatu kejadian terjadi sedangkan Allah menghendaki kejadian yang lain. Dan tidak sepatutnya pula bagi seorang murid untuk menentang hukum waktu. Yang dimaksud hukum waktu nggih takdir sing berlaku saat ini. Yang berlaku datang kehidupan kita ini namanya hukum waktu. Dan tidak sepatutnya seorang murid ini menuntut Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan dirinya dari keadaan yang satu agar mempekerjakannya pada keadaan yang lain. Boten patut bagi seorang murid niki nyuwun dhateng Allah dipindahkan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Sedangkan keadaan yang ditempati saat niki niku merupakan keadaan sing boten bertentangan kalian syariat. Napa kok boten pantas seorang murid niku menuntut kados sekanten? Karena sesungguhnya perkara ini, keadaan ini itu adalah min tahriri ala Allah. Karena itu merupakan pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita tidak ada pilihan lain. Boten pilihan lain, kedah nampi keadaan niku. Sebagai hamba kata nampi napa sing sampun dipilihkan oleh pangeran. Itu. Bahkan sebaiknya yang harus dilakukan oleh murid itu adalah menuntut dirinya untuk berbaik adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya napa carane seorang murid niku berbaik adab dhateng Allah? Nggih punika wa itharu muradi ala tiyarihi. Nggih punika dengan cara mengedepankan atau mengutamakan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan diri ini. Dan Allah niku menghendaki kita niki dados pedagang, misal dados santri, nggih niku kita kejar itu. Senajan kita niki menghendaki dados napa misal mahasiswa misal. Sedangkan kita saat ini posisinya santri, ini kita kejar itu dados santri ini. Utawa keadaan-keadaan lintu. Misal posisi ini pedagang atau niku pengen posisi lintu. Niku mboten saya. Yang saya napa husnul adabe napa nggih punika nampi dados pedagang niku mboten usah pengen lintune. Mengedepankan apa sing sampun ditetapkan kalian Allah. Maka ketika Allah sudah mengetahui kebagusan adabmu, Semarang mbok pilih arek iki wis rido nang ketetapanku, arek iki rido napa nang sing tak takdirno karo aku. Ketika Allah Semarang datang adabiah bagusnya seorang murid niki, mongko Allah akan memberikan amal. Allah akan mengamalkan seorang ini dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dia tempati sekarang ini. Ya. Ketika seorang niku sing asline niki pedagang, ngoten niku krana nganggep dados pedagang niki sulit untuk ibadah, sulit untuk takarrub dhateng Allah. Sehingga nyuwun dikeluarkan dari keadaan yang lain. Ngoten niku sehingga keranten menganggap bahwa dagangan niki menghalangi diri ini dhateng Allah, merusak hubungan dhateng Allah, menjauhkan diri dhateng Allah, sehingga nyuwun dhateng Allah untuk dipindahkan dari suatu keadaan ini ke keadaan yang lain. Lah, ketika seorang niku sampun mulai ridho, wis iki ya pangeran nanti aku dadi pedagang. Lah ketika tiyang niku sampun ridho teng posisine niku, mongko Allah baru memberi pertolongan datang tiyang niku dengan memberikan amal-amal ingkang sing dicintai kalian Allah. Dalam artian tiyang niku dipermudahkan untuk beramal baik, beramal dengan amalan yang dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika napa namine seseorang niki sampun berbaik adab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memilih, dengan cara melaksanakan napa-napa sing dikehendaki kalian Allah, bukan mengerjakan apa-apa yang dipilih oleh dirinya sendiri, maka ketahuilah bahwa pilihan Allah itu adalah lebih baik dari apa yang dia pilih. Ketahuilah bahwa pilihan Allah niku merupakan sesuatu yang lebih baik daripada pilihan seorang murid niku, pilihan diri ini pribadi. Dan apabila
Bayi musonef niku berkata, ingkang pundi ucapane, sungguh apa yang dicari akan hasil tanpa Allah mengeluarkan diri ini dari suatu keadaan-keadaan yang lain, maka ucapan yang demikian ini itu lebih utama. Adapun jikalau seorang murid ini menempati suatu keadaan yang mana keadaan ini tidak sesuai dengan syariat, maka wajib bagi seorang murid ini untuk bersegera meninggalkan, berpindah dari keadaan satu keadaan yang lain dan menuntut dirinya dan meminta kepada Allah agar Allah memindahkan dirinya menuju keadaan yang diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya intinya makalah niki niku kita berada tentang Allah, boten angsal meminta dipindahkan dari suatu keadaan yang lain. Selagi niku boten bertentangan kalian syariat, maka wajib kita nampi napa sing sampun ditakdiraken kalian pangeran. Niku intine. Boten angsal akan protes, boten angsal akan protes iki ngoten. Eten dawuhipun Habib Mundir. Kula imut dawuhipun Habib Mundir ketika beliau menjelaskan masalah najis. Ketika beliau ingin menjelaskan masalah najis, beliau Habib Mundir ini ngendikan. Intinya ngeten. Kita nih kalah kali anjing. Menungso nih kalah kali anjing. Anjing niku diciptakan. Beliau waktu niku menjelaskan masalah najis. Enten hadis menjelaskan barang siapa seseorang itu memelihara anjing di rumahnya, monggo bakalan berkurang pahala-pahala nih. Setiap hari ini bakalan berkurang pahala-pahala nih. Lah anjing niku diciptakan najis. Terus najis. Hewan sing najis. Najis muhalado malih. Manten niku diciptakan yen enten tiyang niku ngingu anjing, mongko pahalane niku bakalan terus berkurang. Tapi anjing niku selalu berzikir tentang Allah. Sedangkan makhluk niku selalu berzikir tentang Allah. Anjing ini diciptakan najis, tapi anjing ini selalu berzikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita niki, tapi anjing niku mboten nanti protes. Ketika diciptakan kados mengkanten niku anjing mboten nanti protes. Yang dicontohkan oleh Habib Mundir, anjing niku mboten nate ndonga, ya Allah, napa jenengan kok ciptakan kula kados mengkanten? Kok kula sing selalu berzikir datang Allah jangan ciptakan sebagai hewan sing najis. Sebagai hewan sing ino. Sedangkan menungso sing selalu maksiat datang panjenengan kok jenengan ciptakan dados makhluk sing mulya. Napa kok kados mengkanten? Anjing mboten nate protes kados mengkanten. Padahal anjing niku diciptakan kados mengkanten. Ciptakan dados hewan, ditakdirkan dados hewan sing najis. Tapi belum selalu pikir. Tapi mboten nanti protes kados mengatakan sedangkan kita menungso sing sak menene iki sing kita diciptakan sebagai makhluk sing mulya. Yang terus iki luwih mulya timbang anjing. Kita sering protes datang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti kita niku kalah kali anjing. Karena niku kata ulama niku terkenal kisah-kisah dan ulama sing merasa langsung tawadhu, langsung merasa lebih hina daripada anjing kerana menyadari hal-hal sing harus ngaten niku. Ya, dan ini ngoten lah. Kita niki pokok temakolan iki kita diajari untuk ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentang kita beri salatul mawana. Niku ridho datang takdiripun Allah niku enten kali. Ridho datang sesuatu sing selalu kita dapatkan. Niku kados kesehatan, kados kekayaan, kados kecukupan niku selalu kita dapatkan. Lah standar tiang niku ridho datang niki. Boten enten tiang sing boten ridho datang kesehatan, boten enten tiang sing boten ridho datang kekayaan, kecuali seseorang niku sampun membandingkan kenikmatan sing didapatkan dengan kenikmatan sing yang itu dapatkan. Misal kita saat ini sedang dibanding sehat, tak sampun ningali sehat, kita ningali awak kita, awak kuru, sedangkan itu kok lemu, enak yo lemu, ngoten. Lah penyebab kita bukan dari itu tentang kesehatan ketika kita sampun membandingkan dengan kesehatan itu yang lemu. Sing lemu yang ngoten, kok lemu itu kok enak yo suspek ngoten. Ini akhirnya bukan dari itu tentang kenikmatan itu. Nah, sampai ketika kecukupan seharusnya kita ridho, tapi ketika sampai membandingkan kali kekayaannya yang itu, pokoknya kok lebih kecukupan tinimbang aku, kok lebih suka tinimbang aku. Ini kita berdasarkan kita bukan dari itu. Tentunya berusaha untuk membandingkan kenikmatan kita kali kenikmatan yang itu. Dan yang masalah dunia nih ngali sing langkung ada dan kesane bersyukur. Atau
Maten niku ridho sing nomor kali niku dengan sesuatu sing jarang kita dapatkan, kados kesakitan, kados musibah, niku jarang kita dapatkan. Nah, cara untuk melihat seseorang niku ridho dengan Allah mboten ya niku ketika diparingi musibah. Yang niku ridho mboten. Jadi itu berarti sabar, berarti kita tergolong yang sabar dengan Allah, yang ridho dengan Allah. Tapi ketika menolak, menentang itu semua, maka mboten tergolong yang ridho dengan Allah. Yang telah jenengan telah pasien jenengan sudah mulai lelah ya. Pernah oke niku mawon lah intinya kita niki mbok nangsal sing pertama sing makalah 26 kita niki sing pertama kita makalah 26 kita niku nangsal menunda-nunda mau malih kita sing pengangguran nggih pun menunda-nunda itu kan mencari bekal nggih kan kita jenengan teng mriki tepi-tepi mondok tepi kali yang sepan masa teng mriki nggih aduh iso ngoten kan eman-eman ngoten eman-eman tepi-tepi mondok mriki tepi-tepi mriki bisa kali yang sepan makanya teng mriki nggih ngoten ngaji nggih aras-arasan kadang melok kadang enggak istiwa saking ngoten niku mulai dalu nggih mboten nggih ngoten. Nah, kita dirubah ya. Kita diperbarui semangatnya. Nggih khususnya niku yang lancar-lancaran ini betul. Nomor kali nggih menika makalah nomor 27 kita menentang takdir Allah. Dari itu adalah apa sing ditepati saling pengeran. Ya mawon saya kula mungkin saling kita ini berikan kita sedaya mungkin kita dipermudah dalam mengamalkan apa sing dicarakan ditawarkan untuk kita amin amin amin. Ini kalau tutup, kalau wasakan pesan saking Romo Yai. Kalau wasakan pesan saking Romo Yai bagi tim hadroh, tim terbangan malam Jumat lagi ada undangan terbangan komplit sak salone dan ampli PLN. Malam Jumat lagi niku enten show jenengan dipersiapkan dengan sebaik mungkin lagu-lagu tembang Jawa itu susah. Niku ada undangan, ada show terbangan komplit sak salone dan ampli PLN niku. Terus rasik sakit nopo latihan riyen. Niku santai Romo Yai. Terus terakhir niki enten rezeki ya niki kalau teman-teman Gus Asif kuis asli nih kan spesial maulid 50.000 hadiah yang mau ikut masuk ke dalam sing boten tumut nggih sakersa yang pengen tumut untuk masuk ke dalam hadiah 50.000 untuk satu orang pemenang spesial maulid nih pun detik riyen dina. Santai. Balas. 50.000 nih nggih. Napa namine pertanyaane? Deng. Aduh. Kenapa ya pertanyaane iki? Pertanyaane aduh kok kalau bingung nih. Kanjeng Nabi niku nggadahi beberapa istri. Siapakah istri Rasulullah yang ketika dinikahi Rasulullah beliau niki sampun sepuh? Siapa namanya? Salat, ngoten pintu. Oke, saya Samsul riyen. Oh, sinten? Samsul. Rupanya salah. Sinten? Salah. Salah. Oke. Pun. Keran Caicul mantun. Ken, keranten kata yang salah ganti pertanyaan. Ken. Dereng panas saja. Jawabannya Sauda. Sauda. Pertanyaannya,
Niki kalau wadosaken sing jawabane radi panjang, kersane ketinggal degedeg iki. Teng pengawasan minggu kalau wingi. Ayo. Sing gak melok mati. Gak iso jawab sing gak melok. Teng ngaos minggu kalau wingi kula ngutipaken 4 keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sing boten diparingaken datang Nabi Adam. Sebutkan 2 keutamaan umat Nabi Muhammad sing enten kitab Masyhur. Tahun. Satu. Ayo, gitu kan. Ken, ini kita kata wong sing ngaturi. Dengan catatan oke. 50.000, monggo. Niki, monggo. Alhamdulillah. Pernah. Assalamualaikum. Ya, ngoten. Benjing-benjing waktu ngasikan yang kondisi rezeki lancar. Kondisi rezeki lancar, kondisi keuangan baik ini. Kan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya rezekine lancar amin. Niku enten kuis ngoten lah. Duka pinten-pinten mawon. Saentene keuangan ningali kondisi keuangan. Duka dosa, duka dosa, duka pinten lah. Ya enten ngoten niki. Pertanyaannya seputar Kanjeng Nabi lah. Seputar Kanjeng Nabi. Terus saya dari ngasikan niku jenengan sinau tentang Kanjeng Nabi niku. Diniati apa berusaha kenal kali Kanjeng Nabi kali diniati matus rezeki. Ya ngoten lah. Tapi jenengan saya sinaune pun waktu ngawasnya itu ya. Waktu ngawasnya itu jenengan sinau buka secara Kanjeng Nabi. Terus sing ngoten. Oke, sekarang bermain setelah kita lagi mungkin kita akan mengulas saja. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana